Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pista Anesta dengan 060213822277. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil RPP yang telah saya buat. Baik, di sini dengan modul ajar pembelajaran bahasa Indonesia SMP materi teks biografi. Di sini terdapat informasi umum perangkat ajar. Yang pertama itu ada identitas modul, nama penyusun Pista Anesta, nama sekolah SMP Negeri 5 Palembang, kelas 8, jenjang SMP atau MTS, mata pelajaran bahasa Indonesia, tahun penyusun 2024-2025, materi pokok teks biografi. Alokasi waktu itu terdapat 2 kali 40 menit. Elemennya membaca, menulis, berbicara, dan mempresentasikan. Capaian pembelajar, peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalaman dengan lebih struktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Di sini terdapat kompetensi awal, bisa lihat di sini, dapat menghayati dan mengamalkan agama dan kurikulum, mengembangkan kepribadian yang unggul dan berkarakter mulia, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan pendidikan dan penerapannya dalam berbagai komunitas. Selanjutnya ada menunjukkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan kolaboratif. Nah, selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada bernalar kritis, peserta didik mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir sehingga dapat menganalisis teks biografinya. Kedua itu ada bergotong royong. Peserta didik mampu menyajikan teks biografi secara kreatif, baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga itu mandiri. Peserta didik mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dan selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Ini saya menggunakan media, APT, tempat teks biografi, video konferensi, tempat kerja peserta didik, tempat penilaian, dan juga ada alat, laptop, smartphone, wifi atau kuota internet. Dan ini adalah target peserta didik. Peserta didik regular atau vertikal, peserta didik dengan pencapaian tinggi, peserta didik itu dalam satu kelas maksimal 5 sampai 35 peserta didik. Pada pembelajaran itu terdapat pembelajaran TPA-CK, yang kedua itu kemudian pembelajaran problem based learning, dan yang ketiga metode pembelajaran diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Bisa dilihat ada pencapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sikap. Ada juga kata kuncinya, dan ada juga persiapan pembelajarannya, dan juga penilaian dan hasil. Nilainya itu aktivitas peserta didik dalam diskusi, kerjasama peserta didik dalam kelompok, kemampuan peserta didik dalam menyusun teks biografi, dan ada sinergi hasil teks biografi yang biasakan peserta didik. Selanjutnya juga ada itu penilaian. Aspek yang dinilai itu pemahaman konsep. Kriterianya memahami konsep dengan baik, mampu menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Itu nilainya 90. Keterampilan prosesnya mampu melakukan percobaan dengan tepat, menganalisis data dengan baik. Itu nilainya 85. Dan terakhir ada komunikasi, mampu menyampaikan hasil kerja dengan jelas dan percaya diri. Itu nilainya 80. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Pertama itu ada kegiatan awal itu sampai 10 menit, kegiatan inti sampai 40 menit, dan kegiatan menutup sampai 10 menit. Kegiatan awal ini siswa diberikan salam oleh guru dengan semangat dan ceria agar siswa dimotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan semangat. Yang kedua itu siswa diperiksa kehadirannya oleh guru dan menunjukkan kepedulian kepada siswa dengan menanyakan siswa yang hadir dan penyebabnya. Yang ketiga itu siswa diberikan peringatan oleh guru untuk siap belajar dengan meminta mereka untuk menyiapkan buku pelajaran, CD, proyektor, dan lain-lain. Yang keempat itu siswa diberi apresiasi oleh guru dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sedikit membahas materi pertemuan sebelumnya, atau dengan membangun rasa ingin tahu siswa mengenal materi pelajaran pada hari tersebut. Yang kelima itu siswa diberi penyampaian oleh guru dari cakupan materi yang akan disampaikan. Dengan siswa diberikan oleh guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan satunya itu 20 menit. Siswa mengamati dan menanya. Tahap ini siswa dituntut untuk mengamati gambar, video, benda asli maupun PowerPoint yang ditayangkan oleh guru. Yang kedua itu siswa mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Selanjutnya dalam mengumpulkan data, menganalisis, dan komunikasikan dilakukan dengan diskusi antar siswa. Yang ketiga itu siswa mengonfirmasi kepada guru. Tahap terakhir adalah konfirmasi dari guru untuk menegaskan apakah materi sudah disampaikan dengan baik dan semua siswa sudah paham dengan materi yang telah disampaikan.
Kedua itu kegiatan 2, 20 menit. Mengerjakan post test, siswa mengerjakan sejumlah soal dengan materi pokok adalah materi yang disampaikan pada materi tersebut. Post test ini merupakan jenis tes kelompok. Tes ini ditujukan untuk mengukur daya serap siswa atas materi yang telah disampaikan pada hari tersebut. Berikut mengerjakan ulangan harian, siswa mengerjakan sejumlah soal yang lebih banyak dari post test. Jadi soal merupakan akurasi dari materi pada pertemuan sebelumnya dalam satu kompetensi dasar. Yang terakhir itu kegiatan penutup, 1 sampai 10 menit. Siswa diberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Siswa diberikan pengulangan singkat oleh guru bersama siswa lain untuk beberapa materi. Siswa diberikan tugas dan diterima oleh guru kepada siswa agar siswa mengerjakan sebagai di rumah. Siswa diberikan kesempatan oleh guru kepada siswa sambil lagi jika ada yang masih mau bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Siswa diberikan motivasi dan informasi oleh guru untuk pertemuan selanjutnya yang akan disampaikan pada pemateri. Dan di pelajaran bukan ruangan kelas untuk dilaksanakan. Siswa diberikan pemberikan pelajaran guru dengan berdoa dan yaitu ada refleksi guru, ada kriteria untuk mengukur pencapaian, dan juga ada bagaimana asesmen yang dilakukan. Baik, selanjutnya itu bahan ajar teks biografi. Yang pertama itu terdapat definisi teks biografi. Teks biografi merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang. Cerita ulang biasanya disajikan secara kronologis, mengikuti urutan waktu seperti halnya teks cerita pendek ataupun novel. Dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, latar dan alur kejadian. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi ini menurut Steve memaparkan ciri-ciri teks biografi dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu ciri-ciri teks biografi menurut fungsinya. Yang kedua itu ciri-ciri teks biografi menurut tujuannya. Yang terakhir itu ciri-ciri teks biografi menurut unsur-unsurnya. Dalam ciri-ciri di atas juga kita bisa dapat diuraikan sebagai konsentrasi untuk mendengarkan teks biografi yang akan didengar agar dapat mencatat pokok-pokok permasalahan. B. Untuk membantu dalam menanggap gagasan seperti didik dapat menuliskan informasi penting yang peserta didik dapat selama mendengarkan. Yang C. Sebelum mendengarkan biografi peserta didik dapat menyiapkan pertanyaan umum seperti pertama, siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahannya hingga pencapaian keberhasilan? Yang keempat, apa yang menarik dari tokoh tersebut? Kelima, hal apa yang dapat dipelajari dari tokoh tersebut? Dan yang terakhir, mengapa teks tersebut disebut biografi? Dan selanjutnya itu ada struktur teks biografi. Ada terdapat 3 struktur. Yang pertama, teks biografi termasuk ke dalam teks narasi. Oleh karena itu, struktur teks biografi juga sama dengan teks cerita ulang seperti cerpen dan hikayat, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Orientasi atau setting berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Dan terakhir, kejadian penting itu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urut waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Yang terakhir itu reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpul mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Baik, selanjutnya itu ada kebahasaan teks biografi. Ada kaidah kebahasaan yang pertama itu kata ganti atau pronomina. Yang kedua itu ada kata kerja tindakan. Ketiga ada kata adjektiva. Keempat ada kata kerja pasif. Kelima ada kata sambung. Baik, yang terakhir itu contoh teks biografi. Teman-teman di sini bisa lihat biografi R.A. Kartini, bisa dibaca biografinya. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan itu seperti ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi. Pertanyaannya itu siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Nah, di sini kita bisa ambil dari paragraf pertama di biografi R.A. Kartini. Itu terdapat tokoh yang dibahas dalam biografi adalah Raden Ajeng Kartini atau kita sebut R.A. Kartini, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Yang kedua itu permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Kartini hidup di masa kolonial Belanda, di mana wanita Jawa pada saat itu memiliki keterbatasan dalam pendidikan, perkawinan, dan peran sosial. Wanita dipaksa untuk menikah mudah dan terkungkung dalam lingkaran domestik tanpa kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Kartini prihatin dengan kondisi ini dan bercita-cita untuk membebaskan wanita dari belenggu tradisi dan adat yang Nah, berikutnya itu yang ketiga, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahannya hingga pencapaian keberhasilannya. Kartini menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Dia rajin menulis surat kepada teman-teman dan kenalnya di Eropa, menuangkan pemikirannya tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan gender. Kartini
Kartini juga aktif dalam berbagai organisasi wanita dan menerjemahkan buku tentang kesetaraan gender. Pertanyaan yang keempat, apa yang menarik dari tokoh tersebut? Kartini ada sosok yang cerdas, berani, dan pantang menyerah. Dia memiliki tekad yang kuat untuk memperpanjang apa yang dia yakini, meskipun harus melawan arus tradisi dan adat yang berlaku pada masanya. Kartini juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib wanita Indonesia dan ingin membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Pertanyaan yang kelima, hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Kita dapat meneladani kegigihan, keberanian, dan kepedulian Kartini dalam memperjuangkan apa yang dia yakini. Kita juga dapat belajar dari untuk selalu semangat belajar dan mengembangkan diri, serta berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kesetaraan untuk semuanya. Dan pertanyaan terakhir, mengapa teks tersebut disebut biografi? Teks tersebut disebut biografi karena menceritakan kisah hidup Raden Ajeng Kartini secara detail, mulai dari masa kecil, pendidikan, perjuangan hingga kematiannya. Biografi memberikan informasi tentang latar belakang, motivasi, dan tindakan tokoh sehingga pembaca dapat memahami dengan lebih baik tentang kehidupan dan perjuangan Kartini. Nah, untuk mencari pertanyaan-pertanyaan dari jawaban tersebut, kita bisa mengambil jawabannya dari teks biografi R.A. Kartini. Jadi kita rangkai untuk mendapatkan cerita, untuk mendapatkan jawaban yang pertanyaan yang telah kita mau jawab. Baik, selanjutnya itu ada struktur. Satu stepnya itu yang terdapat orientasi. Bagian ini menceritakan siapa R.A. Kartini. Jadi kita bisa ambil jawaban ini di paragraf pertama. Paragraf ini, Raden Ajeng Kartini R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Untuk struktur keduanya, kejadian peristiwa atau peristiwa penting. Kita ambil di paragraf kedua. Dapat pada tahun 1903 Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Sindi Jojo Adiningrat yang merupakan bupati yang bangsa. Struktur yang ketiga, reorientasi menyatakan arti kesimpulan. Nah, berarti ini kesimpulan dari cerita R.A. Kartini. Adalah kita mendapatkan di paragraf ketiga. Baik, selanjutnya itu lembar kerja peserta didik atau tersebut LKPD. Nah, di sini saya mengambil biografi dari tokoh Palembang, ialah Sultan Mahmud Badarudin II. Di sini saya mengambil biografinya. Sudah saya letakkan biografinya, terus saya kasih siswa untuk menjawab ciri-ciri dan struktur dari teks biografi. Kegiatan terdidik menyimak teks biografi dari Sultan Mahmud Badarudin II. Terdidik menuliskan jawaban pada kolom yang telah diisi di atas LKPD. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman, menentukan ciri-ciri dan menentukan struktur pada teks biografi yang dibaca atau didengar secara urut dan lengkap. Selanjutnya, mari lakukan kegiatan berikut. Nah, kegiatan berikutnya seperti contoh teks biografi yang telah saya berikan tadi. Bila siswa langsung menjawab pertanyaan seperti di bawah, menjawab pertanyaan di kolom tersebut. Setelah menjawab di kolom tersebut, siswa selanjutnya mengambil kutipan teks dengan mengurutkan strukturnya seperti orientasi, kejadian peristiwa, dan yang terakhir reorientasi. Baik, itulah penjelasan RPP dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.